Kampung Londo yang terletak di kawasan Peneleh, dulunya adalah pemukiman bagi orang-orang Belanda yang terletak di daerah Peneleh Ondaan, Surabaya. Dikenal sebagai salah satu wilayah bersejarah di Surabaya, meski memiliki nilai budaya dan sejarah yang tinggi, status tanah di kawasan ini masih berupa sertifikat surat ijo. Kondisi tersebut membuat warga belum sepenuhnya memiliki hak milik atas tanah tempat mereka tinggal. Dalam hal ini, Kampung Londo bersama Aliansi Aksi 10 November menggelar demo untuk dapat memperjuangkan dari status surat ijo menjadi sertifikat hak milik. Pada kesempatan ini, Pena bersayap berbincang langsung dengan warga Kampung Londo. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu yang ada di tengah-tengah di demo tentang korban dari surat ijo di depan Taman Surya, Surabaya. Kami dari media digital Pena saya ingin bertanya langsung dengan Bapak dan Ibu maksud dan tujuan diadakan demo ini ya. Kalau boleh tahu bisa disebutkan namanya, Pak? Saya Hasan Sitorus, penghuni Kampung Londo dari 1990. Kami ingin menjelaskan bahwa rumah-rumah yang kami huni di Kampung Londo itu adalah peninggalan Belanda yang diduduki oleh rakyat kecil pada saat Belanda meninggalkan kota Surabaya. Nah, kebanyakan yang menduduki itu adalah pembantu rumah tangga, tukang beca atau pegawai kecil yang tidak mengerti bagaimana cara pengurusan hak-hak atas tanah peninggalan Belanda. Nah, pada saat dulu pemerintah kota Surabaya dalam hal ini atas perintah Presiden untuk melakukan pendataan atas tanah-tanah yang ditinggalkan untuk diberikan izin pemakaian perumahan, IPT, izin penggunaan perumahan, itu dilakukan pendataan oleh wali kota dengan staf-stafnya. Pada saat itu disusupi yang namanya dokumen surat pernyataan bahwa itu miliknya kota Surabaya. Betul adalah sebenarnya itu adalah milik negara Republik Indonesia, tanah negara. Nah, karena kita dengan ketidakmengertiannya mana itu pemerintah daerah dan pemerintah pusat, maka dengan polosnya warga yang menempati itu sehingga untuk mendapatkan IPT, mereka menandatangani surat itu, dan atas dasar surat itulah oleh wali kota dianggap sebagai bahwa itu milik kami. Padahal sebenarnya menurut peraturan pertanahan, pengakuan itu bukan satu hal dan harus diurus lagi dokumen. Dan perlu kami sampaikan bahwa sampai sekarang Kampung Londo tidak ada HPL-nya. Mereka tidak punya HPL sama sekali, hanya memanfaatkan kebodohan warga yang menempati. Itu aja sebenarnya. Jadi kami mohonkan untuk supaya pemerintah pusat mengambil alih hak atas tanah ini karena ini adalah tanah negara. Bila perlu nanti supaya wali kota Surabaya menjelaskan silsilah bagaimana asal-muasal kenapa mereka mengakui. Apakah mereka beli dari Belanda atau dasarnya adalah dokumen kebutuhan kami, surat pernyataan pemilikan kota Surabaya itu. Saya kira itu. Jadi harapan kami adalah wali kota melakukan inventarisasi untuk menyatakan bahwa ini miliknya bukan. Kalau saja miliknya, mana buktinya? Kalau memang bukan miliknya, supaya dikembalikan ke tanah negara, supaya negara yang memberikan SHM untuk kepada kami semua. Mungkin Ibu mau tambahkan. Walaupun dalam tanda kutip kapan? Saya namanya kan Bu Indriani. Bu Indriani, saya lahir tahun 1945 di Embong-Bangono itu dari dulu Di Kampung Londo. di Kampung Londo. Sebelumnya itu ayah saya juga sudah menempati karena kerja sama orang Belanda, dapat rumah di situ sehingga saya lahir di situ gitu loh Pak. Tapi setelah ayah saya meninggal kan digantikan sama ibu saya itu ya terus sampai sekarang ini Pak. Tapi saya tetap bayar. Tapi saya itu mengingat karena kita tuh tahu bahwa itu bukan milik Pemkot ya, jadi milik kan negara
berarti saya untuk mengajukan hak kebebasan ABL murni dari pemerintah gitu Pak Izadi, supaya dapat sertifikat berapa puluh tahun Pak, 45 sampai sekarang saya kan sudah umur 80 gitu loh Pak. Saya mengharapkan supaya wali kota juga sadar lah, ingatlah sama warga-warga kita dari dulu gimana kok udah diselesaikan secara baik gitu loh Pak. Ya, tolong Pak ya. Ya, selain Bu Indrani, Pak Sitorus dari Kampung Londo ya. Ada juga dari namanya siapa? Saya Yani. Yani ya. Ya. Mungkin ada yang diutarakan sih Yani. Oh sama ya, karena sudah memang dari turun temurun dan tinggal, dan kita hanya tinggal bayar sewa terus tanpa kejelasan. Sebenarnya ini milik siapa? Padahal merasa ini adalah milik leluhur sejak awal, tapi tidak ada kejelasan demikian Pak ya. Dan ini adalah salah satu upaya dari warga Kampung Londo untuk supaya ada kejelasan ya, entah dari wali kota maupun pejabat gubernur, kalau bisa didengar sampai kepada presiden ya, Pak Presiden ya, ini kita dengar. Seperti halnya Bapak Sitorus maupun Bu Yani, Bu In, saya itu juga demikian. Jadi saya menghuni sekitar tahun 60. Tahun 60 kalau di dalam teorinya ya toh, dalam teorinya itu 20 tahun kemudian harus kita miliki. Dulu bapak saya jelas nggak tahu bahwa ada upaya untuk bapak saya kan orang teknik, jadi nggak tahu, nggak mengerti hukum lagi pula. Ketika dulu itu informasi itu tidak seperti sekarang, ya toh. Jadi ketok tular gitu, ya susah untuk mengurus atau untuk memahami apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Ya itu sesuai tahun berapa itu? Tahun 60 undang-undang UPA nomor 5 tahun 60. Nah itu kan dikembangkan lagi sampai tahun 80 untuk diberi kesempatan, masyarakat itu diberi kesempatan untuk mengurus, menjadikan SHM. Nah namanya bapak saya zaman dulu juga semuanya sama, nggak ngerti gitu loh. Nah maka dari itu, karena kenalan saya juga anak-anak dari fakultas hukum dan sebagainya, ada nasihat, ada saran, nek kamu ani ojo bayar gitu, ojo mbok urus, saya berani. Maka dari itu sekarang apapun yang terjadi, saya akan ikut berjuang untuk mendapatkan SHM, karena satu-satunya jalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 demikian, dan sesuai dengan hukum perdata itu kan 20 tahun setelah. Jadi perlu diketahui Kampung Londo atau daerah Embong-Embong itu sebelum ada Kota Madia itu sudah berdiri, tahu-tahu menjadi miliknya atau diklaim oleh pihak Pemkot. Belakangan kita baru tahu bahwa kita itu dijadikan istilahnya ATM bagi Pemkot. Ya, siapa yang mau kan? Gitu kira-kira. Ya, saya melihat berapa tahun yang lalu pun sudah demikian, dan kalau tidak salah ini hampir 20 tahun ya perjuangan teman-teman korban Surat Ijo ini terus berjuang untuk mendapatkan haknya. Pak, perjuangan ini apakah berhenti sampai di sini atau terus maju sampai hak daripada warga itu mendapat haknya, gimana? Ya, betul. Karena dulu kita kan banyak yang tidak terlalu paham dengan runtutan jalan ceritanya. Dengan kita dimasuki tata usaha negara, udah itu di komisi informasi, sehingga dokumen-dokumen Rubaiyat itu makin lengkap. Jadi kalau dulu itu kita teriak tahun 2000-an kita teriak itu hanya insting saja bahwa ini punya Pemkot tanpa ada dokumen pendukung. Sekarang ini dengan berlalunya waktu, kita proses di pengadilan, proses di kejaksaan, lakukan inventarisasi supaya jelas riwayatnya. Jadi berarti begini,
Mereka bilang ini asetku. Kalau kita di rumah itu adik di kakak ada anak kita. Begitu orang tanya, itu anakmu tak ada di kakak. Ya kan? Kan bukan begitu. Kan buktikan akte kelahirannya, surat nikahnya. Kalau misalnya dia aset, mana akta jual belinya, mana dokumen surat negaranya, baru di pembukuannya. Itu loh. Jadi sebenarnya kita lakukan rechecking, yakinkan mana tanahnya Pemkot murni, mana yang akon-akon. Yang akon-akon itu berarti miliknya negara. Silakan serahkan ke negara. Kami tidak minta ke kami, tapi serahkan ke negara Republik Indonesia sebagai penguasa tanah negara yang ada di Indonesia, gitu Pak. Jadi lakukan inventarisasi supaya jelas mana yang hak, mana yang batil. Itu saja permintaan kami. Bukan meminta saya tidak lakukan inventarisasi apapun hasilnya. Kami pengusaha di Surabaya siap menerima apa hasil inventarisasi. Gitu. Jadi karena pada saat dulu kan waktu Sofyan Jalil kan sudah ada himbauan itu, tapi wali kota tidak mau nurut. Makanya kita mengingatkan, lakukan inventarisasi. Cukup itu saja. Tidak perlu apa yang lain. Apapun hasilnya, ayo diungkapkan secara objektif sehingga kami bisa menerima secara lebih. Begitu Pak. Terima kasih. Merdeka. Ya, saya sendiri juga korban dari Surat Ijo juga ya. Maka teman-teman yang melihat video ini ya, khususnya mereka warga Surabaya yang juga termasuk korban Surat Ijo, mari kita dukung teman-teman yang berjuang ya. Walaupun Anda tidak turun di jalan, minimal dukunglah dengan doa, support teman-teman ini. Jangan dilemahkan, karena inilah yang juga menyokong hak-hak kita juga semua ya, supaya hak kita juga bisa terpenuhi semuanya daripada korban Surat Ijo. Ya. Saya mengucapkan terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang masih mau, dari sekian warga korban Surat Ijo yang masih peduli, yang masih berjuang, yang masih mau turun di jalan demi untuk mendapatkan hak-haknya yang demikian ya. Terima kasih Pak Sitorus dari warga Kampung Londo ya, mudah-mudahan amal dan jeripaya Bapak Ibu semua dapat diganti. Demikian ya. Terima kasih.